halogen I, gue lupa sih. Kalau I itu boleh lebih karena dia itu biloxnya bisa +5 dan lebih gitu. Memang gitu. Boleh dicek lagi. Nah, jadi ini kan udah dibikin. Artinya bentuknya itu adalah kalau mau digambar boleh, tapi kita dari bentuk apa namanya? Bentuk ditulis dari bentuk tulisannya dulu aja. Ini tuh A X 4 E2. Bisa dicek A X 4 E2 itu apa? Boleh kalian hafal ya, kayaknya emang harus dihafal sih buat yang ini. Kita lihat. Ini tuh jumlahnya ada 6, kita lihat. Berarti ini ada X, ada 4, terus ada 2 di atas dan di bawah. Itu sama kayak di sini. Artinya itu ini tuh bentuknya persegi 4 pelan. Bujur sangkar boleh? Atau segi 4 planar. Gitu guys. Dah. Buat ini kalau nggak salah ada total 2 soal. Jadi satu soal buat nanyain kayak bentuknya, satunya lagi hibridanya. Oh ini boleh deh, hibridanya apa? Berarti ini hibridanya totalnya kan ini ada berapa? X plus E-nya totalnya ada 6. Berarti dia pakai 6 kotak. Berarti yang satu itu buat S. P itu total, sorry ini gue malah gambar kotak. S itu buat 1. Terus P itu buat 3 kotak. Ini udah ada 2 kotak. Berarti ini sampai D2. Buat bagian tengahnya. 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Gitu guys. Oke. Soal berikutnya. Oke, buat soal yang ini sampai sekarang ya ini bikin gue jadi gak tahu ya jawabannya. Gak sih, gue bisa ngerjainnya, tapi kayaknya di pilihan gandanya ya bisa jadi nggak ada jawaban yang memenuhi. Jadi ini kan X kuadrat min X lebih dari 2. Kita kurangkan 2 di kedua sisi atau enggak 2-nya pindah ke kiri. Jadi ini X kuadrat min X min 2 lebih besar daripada 0. Berarti kita faktorin kan. Ini X min 2 sama X plus 1. How itu kita dapat X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Setelah itu kita bikin yang namanya garis bilangan min 1 sama 2. Kalian boleh uji titik di titik 0, masukin 0 ke sini, hasil di sini itu udah negatif. Jadi ini positif, negatif, positif, negatif, positif. Karena yang diminta itu lebih dari 0, berarti harusnya ini tuh bulat, berarti ini ke kanan dan ada juga yang ke kiri. Oh, di pilihannya sampai sekarang gue ngerjain soal yang ini, gue aja nggak tahu ini pilihannya sebenarnya bisa yang ini atau nggak bisa yang ini. Ada 2 jawabannya. Tapi kan dimintanya kan the one that satisfy the inequality. Berarti jawabannya bisa yang ini, bisa yang ini. Gue sampai sekarang juga nggak tahu jawabannya mana. Next ya. Tapi intinya kalian tahu cara ngerjainnya. Next. Buat nomor 8. Nomor 8 tuh, oh gue lupa gedein kanvas. Buat nomor 8 tuh, nah ini sebenarnya aljabar biasa ya. Kalau kita kerjain berarti ini dapat boleh dikerjain bareng-bareng. Ini 10 sama dengan 5X atau X sama dengan 2. Tuh kan sangat mudah sekali bukan matematika itu? Next, nih. Mungkin kalian bakal kayak buat fisika nomor 9 ini, itu dites ke yang namanya aksi reaksi dari sebuah apa ya? Sebuah kasus aksi reaksinya. Jadi kita baca bareng-bareng. Sebuah peti berada dalam keadaan diam di atas sebuah landasan sebuah mobil truk. Ketika truk mulai bergerak dipercepat, peti juga ikut dipercepat dengan percepatan yang sama dengan truk. Gaya apakah yang menyebabkan peti tersebut dipercepat? Jadi cara bikinnya itu kita ngebikin ini, gue gambarin truk. Truknya jelek banget. Kita gambar truk. Gini ya truk itu. Nah, habis itu di sini kita gambar peti. Nah, karena ini bergerak dengan percepatan A dan di sini tuh berarti ada percepatan A juga dong. Nah, kita bisa bikin yang namanya diagram gayanya. Ini ada gaya normal. Berarti di sini tuh ada gaya gesek. Nah, berarti supaya tidak bergerak, di sini tuh ada yang namanya sigma F sama dengan 0.
Berarti gaya gaya gesek sama dengan percepatannya, atau ini adalah massa dari balok ini yang namanya M kecil dan ini adalah M besar. Berarti M kecil dikali sama A. Berarti gaya mengapa tidak bergerak? Itu sebenarnya karena gaya gesek. Mungkin kalau kalian nggak ngerti ini maksudnya apa, ini tuh jadi F dikurangi sama pergerakan baloknya sama dengan 0, makanya yang jadi F sama dengan M dikali sama A. Begitu guys. Jadi yang ngebikin benda peti dalam truk ini tidak bergerak adalah gaya gesekan statis. Kalau kalian mau nanya, apa bedanya gaya gesekan statis sama kinetik? Jadi statis itu, kalau kalian ngedorong suatu benda, benda itu nggak langsung kayak apa ya? Dia itu bakal eh gimana ya? Gue nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi bakal ngeresist dorongan kita sampai titik tertentu. Jadi kalau kalian ada penghapus di rumah, coba ambil penghapusnya, terus kalian taruh di kemiringan. Kalian dorong aja. Kalian kalau dorong ada bagian nanti dia langsung kedorong, ada bagian yang harus didorong lagi, ada bagian dia diam, atau enggak ada bagian yang dia bentar lagi bergerak, ada yang nanti dia itu bergerak sama ada gaya geseknya juga. Gimana ya? Ya pokoknya ada gaya apa? Gaya gaya statik itu ketika benda sedang diam, terus itu ada namanya mu s. Nah, itu biasanya mu s itu ketika sigma f-nya itu kurang dari gaya gesek statis, itu nggak bisa bergerak. Tapi kalau misalnya sigma f sama dengan fs, fs itu gaya gesek statis ya. Itu itu bendanya tepat mau bergerak. Jadi kalau didorong sedikit lagi, dia itu bakal bergerak. Nah, kalau misalnya sigma f lebih besar daripada gaya gesek statis, dia itu bakal bergerak sesuai dengan gayanya. Nah, setelah dia bergerak, dia itu bakal berganti ke gaya yang konstan berlawanan dengan Ayah. berlawanan dengan arah gerak. Namanya gaya gesek kinetis gitu. Jadi kalau ini udah bergerak, misalnya ini udah bergerak nih dengan percepatan A, maka di sini tuh ada gaya gesek namanya F kinetis gitu. Nah, Bang, kita lanjut lagi. Oke, buat nomor 10 gua SS 2 kali dulu buat nomor 10. Bentar, gue ngebahasnya kecepatan atau enggak? Takutnya kalian ada yang mau ditanyain dulu, boleh nih? Aman? Yang lain aman-aman? Gue agak pelanin aja, Zak. Oke, Ya, pas gue pelanin ya. pelan-pelan aja. Ya. Oke, next kita lanjut. Oke, buat ini namanya adalah osilasi harmonik. Jadi di sini tuh diberikan namanya fungsi simpangan dari suatu persamaan harmonik. Y sama dengan Y dengan fungsi waktu T sama dengan 0,5 sin 1000 pi T. Nah, kalau kita dikasih suatu fungsi osilasi harmonik, kita itu harus menganalisis yang namanya ini tuh ada apa aja. Jadi bentuk dasarnya itu adalah Y, T sama dengan A sin omega T, itu biasanya ada KX. Nah, ini tuh namanya sudut fasa dari gelombang osilasinya. Nah, berarti 0,5 ini adalah amplitudo, berarti sin di sini itu adalah omega T-nya. Kalian tahu misalnya nanya, ini taunya omega T sama X dari mana? Sebenarnya dilihat dari T-nya, waktunya. Kalau nanti ada fungsi lain, kita pasang dulu. Itu pakai T atau pakai X. Kalau X itu berarti adalah berhubungan nanti sama lambda. Kalau omega itu berhubungan sama frekuensi dan periode. Kita lanjut lagi ya. Berarti kita baca pilihan pertama. Periode simpangan adalah 2 milisecond. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, berarti 1000 pi sama dengan, berarti ini adalah omega. 1000 pi sama dengan, rumus omega itu adalah 2 pi dikali sama, dibagi sama T. T itu buat apa? T itu adalah periode. Jadi kita tinggal bagi sama 2 pi. Kalau dibagi sama 2 pi, di ruas kiri jadi 500, di ruas kanan jadi 1. Jadi ini
P sama dengan 1/500. Kan nggak boleh pakai kalkulator, ini ngitungnya gimana, Zak? Tinggal dikali 2/2, jadi 2/1000. Atau enggak ini sama aja 2 mili. Mili itu 10 pangkat min 3. Jadi ini millisecond. Jadi yang pernyataan ini adalah benar. Coba. Frekuensi osilasi adalah 500 Hz. Cara ngitungnya, frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode. Jadi frekuensi sama dengan seper T. Jadi frekuensinya adalah 500 Hz. Mungkin kalau ada yang nggak ngerti, kita tulis saja ini jadi 1/500. Ini setara dengan sebenarnya 500 Hz. Gitu guys. Next. Kecepatan sudut osilasi adalah 1000 pi radian per second. Nah, sebenarnya omega itu adalah percepatan sudut osilasi ya. Maka omega itu di sini yang setara dengan omega adalah 1000 pi. Berarti ini juga benar. Jadi ini benar, ini juga benar. Nah, buat amplitudonya gimana? Kecepatan ya, sorry, kecepatan. Percepatan itu A ya. Sorry. Sorry, makasih buat koreksinya. Buat kecepatan sudut osilasi ya. Berarti di sini tuh amplitudonya itu apa? Amplitudonya itu sebenarnya adalah ini ya. Yang sesuai dengan A. Itu A sama dengan 0,5 cm. Jadi ini juga benar. Terus kalian mau misalnya, kalau misalnya ditanyanya kecepatan jalar gimana? Nah, jadi ini kan fungsi Y terhadap waktu kan. Jadi kita buat fungsi Y, kita misalnya mau dapat kecepatan, kita harus turunin sekali. Dapat namanya Vt. Nah, kalau kita turunin Y terhadap Y menjadi menjadi Y aksen atau Vt. Sorry, ini harusnya Y aksen. Atau ini setara dengan Vt. Kita bisa turunin fungsinya. Ketika ini diturunin, gua tulis fungsinya lagi. Vt. Ini kalau diturunin artinya itu adalah ini setengah dikali sama 1000 pi turunan dari fungsi sin adalah fungsi cos. Jadi ini cos 1000 pt. Ini kita hapus, berarti ini harusnya 500 pi cos 1000 pt. Nah, terus ini kan fungsi per waktu kan. Karena ini per waktu, jadi technically buat pernyataan yang ini kita nggak tahu. Ini kayaknya kita nggak bisa pastiin juga. Kita bisa pastiin yang ini salah karena cos itu bernilai maksimum ketika nilainya 1. Jadi kalau misalnya ini ditanya kayak kecepatan maksimumnya, nilai cos di sini kan maksimumnya antara 1 di antara -1 dengan X atau enggak 1. Jadi kalau misalnya mau ditanya minimum, berarti kecepatan itu minus 500 pi, kalau maksimum itu 500 pi meter per second. Centimeter per second. Kalau mau tahu dari mana dimensinya, kita lihat dari fungsi yang dipakai di amplitudonya. Karena di amplitudonya pakai sentimeter, berarti satuannya yang lainnya juga harus pakai sentimeter juga. Gitu guys. Oke, udah next ya. Ya, kita harus next ke kanan. Ternyata gue harus gedein kamera saya lagi. Itunya kepotong. Dasar. Sebentar, gue konsolidate dulu deh. Nah. Oke. Next. Nih kita ngerjain soal diantara larutan berikut. Gue SS dulu aja. Ini namanya sifat koligatif larutan. Jadi kalau kita baca, diantara larutan berikut yang memiliki titik didih paling rendah adalah, ini tuh kita lihat dulu sifat koligatif larutan. Jadi apa rumusnya? Kalau misalnya delta TB boiling sama dengan molalitas itu biasanya gue hafalin gram per mr dikali 1000. Ini langsung molal ya. Yaudah, kita tulis molalnya aja. Jadi ini
half-nya kalau misalnya ini Mg SO4 di mengion berarti jadi Mg2+ ditambah sama SO42-. Artinya ada berapa ion? Ada 2. Ini dikali 2 aja. Jadi ini totalnya adalah 0,3. Dikali sama suatu konstan. Jadi konstanta boilingnya dikali sama 0,3. Kita pengen cari yang paling kecil di pengalinya berapa. Nah, cara taunya gimana? Jadi cara taunya itu nanti kita mencari mana yang I-nya itu dipengaruhi sama ada larutan elektrolit. Ini contohnya ini elektrolit. MgSO4 itu elektrolit. Ada yang non elektrolit. Non elektrolit itu faktor Van Hoff-nya itu adalah I sama dengan 1 kalau nggak salah. Dan itu pasti 1. Dan 1 itu non elektrolit. Elektrolit, gue lupa rumusnya. Kalau nggak salah itu I sama dengan 1 plus N-1 alpha gitu. Ntar, gue cek catatan gue dulu. Tapi harus tahu nilai derajat ionisasinya sih. Jadi kayak unlikely buat digunakan. Maksudnya buat di soal. Tapi kalau misalnya ada ya, kita harus ngitung derajat ionisasinya juga. Harus tahu derajat ionisasinya. Terus ngitung berapa faktor Van Hoff-nya. Gue lupa di mana buku kimia gue. Ini. Sabar ya guys, gue cek dulu. Ternyata wait. Jak, kalau non elektrolit nggak pakai Van Hoff gak sih? Enggak, faktor Van Hoff-nya 1. Bukan nggak pakai faktor Van Hoff, tapi faktor Van Hoff-nya 1. Iya, 1. Nah, sebenarnya kalau nggak salah ini rumusnya ya. Boleh dicek kalau nggak salah ini rumusnya. Mana ya buku catatan gue? Ya pokoknya mah udah. Pokoknya mah kalau non elektrolit ada rumus sendiri. Nah, kita lihat dulu. Ini tuh kan non elektrolit. Elektrolit. Berarti ini juga nggak mungkin kan? Ini tuh ini elektrolit. Elektrolit itu dari mana sih? Kita tahu dari misalnya ini tuh ada basah dan itu adalah oksida asam kalau nggak salah. Jadi pasti elektrolit. Kalau yang ini tuh ada gugus OH. Gugus OH itu pasti berhubungan sama alkohol. Jadi di sini tuh adalah non elektrolit. Tapi ini belum tentu jawabannya. Ini masih 0,2. 0,20. Kita cari apakah benar yang itu beneran 0,20. Kita lihat ya. Kalau yang ini itu Na sama SO4, ini tuh kalau nggak salah Na itu kan dari golongan basah, SO4 itu dari kalau nggak salah H2SO4 itu juga dari asam kuat. Jadi ini tuh ada berapa ion? Ada 3 ion. Jadi ini 0,2 dikali 3. Kalau mau tahu Na2SO4 kita ionin jadi ini Na plus ditambah SO24. Apa? Ini kan 2 min, maka nilai 2. Jadi NH4NO3 non elektrolit. Bukan. Nah, Bisa ini tuh bukan non elektrolit, sorry. Elektrolit elektrolit bukan non elektrolit, sorry. Apa namanya sih? asam. Ya, asam. Elektrolit lemah. Sorry, elektrolit lemah. Iya. Elektrolit lemah, elektrolit lemah. Makasih koreksinya juga. Lemah. Jadi ini elektrolit lemah, ini rumusnya ini. Sorry, ada tadi ulangi lagi ya. Ya. Jak, sorry, bukannya NO3 kuat. Oh, enggak. NO3. Jadi gini. Buat NH4NO3, NH4 itu adalah garam amonium atau enggak basa lemah, dan NO3. NO3 itu adalah kalau nggak salah dari basa kuat. Jadi kalau mau dicek ini tuh kalau nggak salah namanya garam asam. Kalau ditanya pH-nya berapa, ini pasti pH-nya asam. Itu mah udah bukan koligatif, itu namanya nanti ke apa namanya? Hidrolisis garam. Iya, hidrolisis garam dan lain-lain. Nah, jadi intinya apa? Kita pengen nyari yang cari larutan non elektrolit dulu, terus dikali I-nya berapa. Dan kalau ini dicek, ini tuh 0,2. NiBr2 juga sebenarnya itu adalah elektrolit lemah.
Tapi kan kalian misalnya mau nanya, ini kan eh kalau misalnya I-nya kan mungkin nggak di bawah 1. Nggak mungkin, soalnya 1 ditambah N min 1. N itu jumlah dari berapa yang mengion, N1 terus kali alpha kalau nggak salah gitu. Next ya. Oke. Kita lanjut ke fisika. Jika ada elektron bergerak memasuki daerah bermedan magnet konstan dengan arah masuk ke bidang kertas, bagaimana lintasan? Kita baca dulu. Elektron itu muatannya apa sih? Kalau elektron itu muatannya pasti negatif. Ini tuh negatif dari I. Oke. Habis itu kalau misalnya dia masuk ke dalam medan magnet, masuk. Jadi kalau biasanya itu di sekolah kalau dot itu artinya medannya itu masuk. Ini tuh ini tuh keluar, sorry. Ini tuh keluar. Keluar ke diri, ke apa ya? Ke apa namanya? Ke terhadap pengamat. Masuk Keluar ke bidang. terhadap bidang. Keluar Ya. bidang, keluar bidang. Kalau misalnya X itu artinya masuk ke bidang. Artinya apa? Artinya kalau kita gambar, ini tuh ada yang dengan masuk ke arah bidang kertas, berarti itu X kayak gini semuanya. Sorry. Nah, habis itu ada elektron, dia tuh masuk ke sini. Anggap aja di sini. Nah, itu kita kan medan magnetiknya anggap aja saking besarnya, dia tuh bakal ngapain? Nah, cara ngitung itu anggap dia masuk dengan kecepatan konstan. Dia itu masuk. Jadi sini dia itu ada vektor V di sini. Karena dia punya vektor V, berarti di sini tuh ada gaya Lorentz namanya. F Lorentz sama dengan B I V. Dan cara nentuin arahnya gimana? Kalian masih ingat kaidah tangan kanan nggak? Ingat. Siapa tahu nggak ingat, semoga gua on cam aja ya. Coba ya gua on cam. Sebentar, mana on cam? Gua nggak bisa on cam. Video call isn't available for more than 25 user. Jadi kalau video callnya nggak bisa lebih banyak daripada 25 orang. Jadi ini cara kerjanya gimana? Kalian arah V, ini arah V, ibu jari kalian ke depan. Terus berarti telunjuk jari tengah, jari manis dan kelingking itu ke arah bidang, masuk ke bidang. Ini kayak gini arah masuknya. Kebayang nggak? Ini tuh jari-jari kalian yang di sini. Ini jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Ini tuh arah dari kecepatannya. Itu arah dari medannya. Dan telapak tangan kalian itu nunjukin kemana arah gaya itu bergerak. Gaya Lorentz-nya kemana. Artinya ini gaya Lorentz-nya itu ke bawah. Berarti gaya Lorentz-nya ini harusnya ke bawah. Ya kan? Tapi ini salah. Kenapa salah? Karena kita nggak ngitungin Q-nya. Q-nya itu termasuk elektron. Elektron itu muatannya negatif. Jadi actually dia itu bergerak sebentar. Sorry. Ini tuh arahnya ke atas, sorry. Kalau kalian cobain, arah V-nya itu ke kanan, B-nya masuk, telapak tangannya bakal di atas. Ya nggak? V, B-nya masuk ke bidang, arah Lorentz itu bakal ke atas. Itu gaya Lorentz-nya bakal ke atas. F Lorentz namanya. Tapi gara-gara nilai Q-nya itu negatif, sebenarnya itu gaya Lorentz-nya berbanding terbalik. Maksudnya beda tanda. Jadi itu gaya Lorentz, gara-gara dia itu elektron, dia itu jadi ke bawah. Ini gaya Lorentz aslinya. Nah, kalau misalnya dia itu bergerak kecepatan konstan, di situ itu bakal ada namanya gaya sentripetal. Jadi di sini tuh cara ada gaya sentripetalnya juga. Kalau misalnya ada gaya sentripetal, maka elektron ini akan bergerak melingkar. Berarti kalau ini melingkar, bergerak melingkarnya itu, ini arah V, ini arah F-nya dia bakal melingkar kayak gini. Atau enggak kita lihat ini adalah searah jarum jam. Searah jarum jam.
Gitu guys. Jadi ini jawabannya harusnya yang salah aja Romcom. Next. Ya, ini referensinya. Boleh kayak Ini gitu tuh kalau gue mulai pakai yang dari bawah. Boleh, boleh. tadi kenapa kayak Lorenzo ke bawah? Gara-gara muatan elektron itu negatif. Kalau misalnya proton baru ngikutin ke atas. Oh iya, soalnya searah arus ya. Oh iya, Deng. Ya, Oh, heeh. Siap, Bang. siap. Nomor 13. Semoga gue masih ingat cara kerjainnya. Jumlah air yang diperlukan untuk mengecerkan asam sulfat 4,5 molar menjadi 1,5 molar adalah ini tuh kalau nggak salah pakai N1 sama dengan N2 atau molaritas pertama itu adalah M dikali sama volume 1 M1V1 sama dengan N2V2. Molaritas pertama itu berarti adalah M2 Zak. M2, sorry. Makasih koreksinya. Berarti di sini tuh M1-nya itu adalah 4,5 4 atau enggak gue biasanya nulisnya 45 dikali 10 pangkat min 1 biar gampang coret-coretnya. Terus V1-nya itu adalah 1000 ml 100 ml 100 dikali 10 pangkat min 3. Molaritasnya berapa yang pengennya menjadi 1,5 atau enggak 15 dikali 10 pangkat min 1 dikali sama V2. Berarti kita lihat ini sama ini coret jadi berapa? Jadi 3. Ini coret sama ini juga. Berarti ini 3 dikali 10 pangkat min berapa ini? 4 ya ini harusnya. 15 3 berarti 3 dikali 10 pangkat min 1. V2 V2. Atau enggak ini tuh 0,3 liter. Soalnya ini kita jadiin liter. Jadi kalau mau jadi mililiter ini kali 1000. Berarti jadi 300 mililiter. Atau enggak harusnya dari tadi karena ini itu sama ya. Gue baru nyadar. Ini tinggal dihapus aja buat supaya jadi liter dan ini hasilnya jadi bisa langsung 300 mililiter. Gitu guys. Terbuat V2-nya. Jadi ditambahin lagi 300 mililiter. Menjadi ditambah 200 supaya jadi 300 mililiter. Gitu guys. Jumlah air yang diperlukan ya. Jumlah air yang diperlukan untuk mencairkan ya. Jadi 300 mililiter. Next. Tapi Nah, Zak, buat ya. kalau tapi bahasa Inggrisnya must be added jadi gimana dah? Iya, mana ya? Oh, berarti harusnya kalau Mas Biadet berarti ini 300 200 dikurang ya 100 berarti. kayak aja deh. Berarti 200 mili aja. Gitu guys. Ambigu ya. Ambigu. Jumlah air yang diperlukan untuk jumlah air yang diperlukan yang ditambahkan harusnya ya. Ya, dasar. Nah, buat nomor 14. Ini tuh namanya Zaki, sorry. Ya. Gue boleh izin stream ini ke YouTube gak? Jadi buat ditonton juga buat teman-teman yang nggak bisa join. Boleh nggak, Zak? Sok aja sih. Oke. Thank you ya. Ya. Next. Voltmeter AC yang satu daya untuk voltmeter adalah 12 volt. Nah, jadi bayangin ada namanya arus bolak-balik. Nah, jadi kalau ada arus bolak-balik, ini tuh kita gambar aja arus bolak-balik kayak gini. Sorry, salah. Gambar aja lah. Arus gue suka sine wave. Nah, kalau kalian pernah ada osiloskop di sekolah, itu biasanya diukur itu namanya volt efektif. Dan volt efektif itu sama dengan Vmax maksimum dibagi sama akar 2. Jadi buat ini karena bacaan voltmeternya adalah yang terbaca, berarti kita tahu V efektifnya itu adalah 12 volt. Berarti Vmax-nya itu adalah 12 kali akar 2. Berarti di sini tuh 12 akar 2. Di situ adalah minus 12 akar 2. Oke, kita lihat dulu. Tegangan puncak ke puncak berarti dari sini ke sini. Caranya kita itu tinggal ngitung berarti berapa
panjang dari titik tertinggi ke titik terendah. Berarti ini kalau mau dihitung sebenarnya tinggal 2 dikali sama Vmax saja. Kalau 2 dikali sama Vmax, maka hasilnya adalah 24/2. Ini buat peak to peak atau enggak tegangan puncak ke puncak. Gitu guys. Jadi ini tegangan terpuncak ini sebenarnya betul. Tegangan efektif catu daya adalah 12 volt. Catu daya 12 volt. Kayaknya enggak deh. Efektif ya ini benar. Soalnya yang dihitung adalah 12 volt dari sini. Oke. Tegangan puncak catu daya adalah 12 volt. Ini harusnya salah. Tegangan efektif catu daya adalah 12. Itu yang nanya Jam. Apa? Itu yang nanya. Kenapa Boleh, dibagi sorry. akar 2? Oke, kenapa dibagi akar 2? Lebih ke rumusnya sebenarnya. Jadi kalau nggak salah tuh yang gua pahamin kalau misalnya dicari namanya tegangan efektif buat arus bolak-balik. Jadi Vmax dibagi sama akar 2, ini juga ada juga I efektif sama dengan I max dibagi akar 2. Gue lupa penjelasannya di buku, tapi sepahaman gue gara-gara berhubungan sama osilasi, kalau nggak salah, osilasi dari sosiloskop ini, kita pengen tahu akar 2-nya, maksudnya kayak rata-ratanya berapa gitu efektif itu. Kayak rata-rata setiap dari 1 pi ke sini berapa gitu. Kalau nggak salah akar 2. Buat supaya sama. Tapi buat lebih paham lagi sebenarnya kalian baca buku fisika aja. Soalnya sebenarnya gue nggak tahu lebih dalam lagi buat ngejelasin kenapa akar 2-nya. Jadi kalau misalnya tegangan efektifnya adalah 12 akar 2, sebenarnya ini juga salah sih. Jadi sebenarnya ada 2 jawaban. Dan ini juga benar. Jadi ya, gue nemu soal yang kayak gini juga. Gue nggak tahu jawabannya apa. Yang diminta salah, Zak. Iya, ada 2 yang salah. Ini kan pilihan Oh ganda. iya. Oke. Gitu guys. Oke, next. Ini ada persamaan parabola. Diketahui persamaan parabola sebagai berikut. Kita pengen nanya, yang mau kita cari itu adalah manakah statement yang benar atau enggak manakah dari pernyataan yang benar. Caranya itu ada fungsinya kan, Y sama dengan X kuadrat min 13X plus 40. Kita baca dulu. Parabola terbuka ke atas. Jadi, parabola itu nilai A. Kalau bentuk dasarnya itu kan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Artinya, nilai A ini mengatur kalau misalnya dia positif, dia itu bakal senyum. Kalau dia negatif, misalnya A lebih besar daripada 0, dia itu bakal senyum. Kalau misalnya A kurang dari 0, dia bakal sedih. Itu guys. Berarti ini bakal terbuka teratas, jadi pernyataan satu itu sebenarnya benar. Berikutnya, parabola memotong sumbu X di X sama dengan 5 dan X sama dengan 8. Cara ngeceknya gimana? Kita ngebikin persamaannya Y sama dengan 0. Buat nomor 2 itu. Jadi kita bikin X kuadrat min 13X plus 40. Kita bikin sama dengan 0. Berarti kita faktorkan kayak biasa aja. Ini X min 8 sama X min 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 8 atau X sama dengan 5. Jadi pernyataan ini juga benar. Berikutnya, puncak parabola adalah 13/2 atau min 9 dengan sumbu X di 13/2 dengan sumbu Y-nya min 9/4. Ini cara kerjanya gimana? Kalian boleh pakai completing the square atau kalian boleh diturunin masukin. Tapi kayaknya gue masukin yang diturunin masukin aja. Jadi ini fungsinya kan X kuadrat min 13X plus 40. Kita turunin fungsinya. F aksen sama dengan 0. Kalau kita turunin dapat 2X min 13 sama dengan 0. Berarti ini adalah 2X sama dengan 13 atau X sama dengan 13/2. Kalau kita masukin nilai F dari 13/2 ke fungsi yang di atas, maka kita mendapatkan 13/2 kuadrat min 13 dikali 13/2 ditambah 40.
atau ini dapat 169/4 dikurangi 169/4 per 2 ditambah 40. Ini tuh kalau kita kali 2 yang katanya jadi 169/4 dikurangi ini kali 2 berarti 863, ini kali 2 lagi berarti 338 bukan. Sebentar, 8, 9, 8, 1, 3, 12. Ya, kalau nggak salah. Dibagi sama 4. Ini berarti tambah 4, 40 kali 4 berarti 1672/4. Sorry, kelebihan. Iya benar. Ini kalau kalian hitung hasilnya itu berarti jawabannya adalah berarti sebentar ya guys. Minus 9 nggak sih? 9, ya, minus 9/4. Ya enggak? Coba hitung guys. Iya betul. Gue Yang benar. ngitung lama. Ya, betul. Ya, jadi ini tuh di maksimumnya X 13/2 dengan min 9/4. Gitu guys. Berikutnya, parabola memotong di sumbu Y 40,4. Nah, di sini tuh kita tinggal lihat buat yang bagian 4 dari nilai C-nya. C-nya itu di sini 40. Tapi pasti di sini tuh nilai X-nya kita masukin X kuadrat min 13X plus 40. Buat tahu ini memotong di sumbu Y-nya berapa, kita masukin X sama dengan 0. Kalau ini X sama dengan 0, berarti ini Y sama dengan 40. Jadi harusnya itu 0,40. Berarti yang 4 salah. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3. Gitu guys. Berikutnya, nomor 16. Di antara senyawa di bawah ini yang merupakan senyawa ionik adalah, ionik itu apa sih? Ionik itu adalah senyawa logam dengan non logam. Artinya kita mau tahu, cari dulu mana yang logam, mana yang non logam. Buat kalian nggak tahu, kalau nggak salah ada namanya metaloid. Metaloid itu ada di mana aja? Ada di boron, boron, silikon, karbon, silikon, germanium kalau nggak salah, Ge, terus astantin, At. Kalau nggak salah ada banyak lagi, tapi gue yang ini segini aja. Jadi kalau misalnya ada ini, dia itu nggak ikatannya ionik kalau nggak salah, tapi kovalen. Nggak tahu juga sih. Pokoknya bukan ionik aja. Ionik itu harus logam dan non logam. Jadi buat yang ini ada Si, Si itu kan non logam ya, tapi metaloid. Jadi ini salah. P itu gas, fosfor itu gas. Cl itu golongan 7 juga gas, jadi nggak mungkin. Ini cek, ini karbon dengan Cl juga nggak mungkin. H hidrogen dengan apa ini klorin juga nggak mungkin. Jadi paling mungkin itu ini. Yang pasti senyawa ionik. Next. Oke, buat nomor 17. Nomor 17 kita scroll ke atas lagi. Pertidaksamaan 1 min X per X lebih besar daripada 2. Ekuivalen dengan persamaan di bawah ini, kecuali, nah cara ngerjain gimana? Kita pindahin dulu 2-nya ke kiri. Jadi 1X per X dikurangi 2. Ini tuh valid. Ada yang ini ada. Berarti ini valid. Terus habis itu kita sederhana lagi, 1 min X min 2X per X lebih besar daripada 0. Berarti ini 1 min 3X per X lebih besar daripada 0. Berarti yang ini valid juga. Oke, buat ngitung yang ini gimana sama ini gimana, kita ngebikin yang namanya garis bilangan. Buat yang atas itu ini setara ya, 1 min 3X sama dengan 0, berarti ini 1 sama dengan 3X, X sama dengan 1/3. Buat yang bawah itu adalah X sama dengan 0. Kita bikin garis bilangannya. Berarti ini 0 itu 1/3. Plus, min, plus. Berarti yang lebih besar daripada 0 itu pasti yang ke sini.
dan yang ke sini. Tapi kita nggak di sebentar. Lebih dari 0 ya. Sebentar. Oh enggak, kebalik. Ini harusnya min plus min. Berarti yang masuk ke dalam bilangan itu adalah yang di tengah ini. Kalau kalian bingung ini caranya gimana, masukin aja 1. Kalau ini kita masukin 1 dikurangi 3/1 itu negatif. Jadi di paling pojok kanan ini pasti negatif. Soalnya 1 itu kan lebih besar daripada 1/3. Jadi ini tuh adalah jawaban dari pertidaksamaan yang di sini. Jadi ini benar. Kalau ini gimana, Zak? Kalau ini tuh kita ambil yang bagian atas yang di sini, kita jadiin lebih besar daripada 0. Jadi kita ambil satu-satu. Jadi 1/3x lebih besar daripada 0. Terus dapat ini tuh 1 lebih besar daripada sebentar. Berarti ini tuh 1/3x lebih besar daripada 1 min 1 ya. Berarti ini x kurang dari 1/3. Habis itu di sini juga ada x lebih besar daripada 0. Kalau misalnya kita gambar, ini itu 0, di sini 1/3, itu menghasilkan hasil yang sama. Jadi technically buat yang ini juga benar. Berarti yang paling gak mungkin itu yang ini. Kita udah cek satu-satu. Next. Titik tengah di antara 0 min 10 dan 2, min 4. Ini tuh tinggal kalau titik tengah, kalian jumlahin yang sumbu x-nya. Jadi ini x1 plus x2. Kalian bagi 2. Yang itu y1 plus y2. Kalian bagi 2. Ditambah ya, bukan deltanya. Jadi kalau ini dijumlahin kan jadi 2/2, koma min 10 min plus min 4/2. Jadi ini adalah 1, min 7. Ya, next. Berikutnya, nomor 19. Nomor 19 itu jika muatan titik Q sama dengan min 1 mikrokolom. Dikenakan medan listrik keluar, 3 Newton per kolom di bagian sumbu X di bagian I dan 4 Newton kolom di bagian Y. Maka berapa gaya elektrostatiknya? Ini tuh kalau kita gambar, jadi bayangin di sini tuh ada muatan dengan Q. Dan situ ada medan listrik. Kalau kita misalnya gambar, misalnya di sini tuh bagian dari sumbu X-nya atau ini I hat. Yang bagian Y-nya itu bagian sini. Ini muatannya ya, ini tuh J hat gitu. Artinya kalau kita gambar ini tuh 3, 4 berarti di sini. Arah vektor dari E-nya itu ke sini. Jadi bayangin buat bagian di muatan Q-nya itu, dia tuh dikenakan gaya ke sini gitu. Gaya ke arah sana. Dengan arah 3 Newton per kolom dan 4 dengan di sumbu X-nya itu 3 Newton, di sumbu Y-nya itu sumbu X-nya 3 Newton, di sumbu Y-nya itu 4 Newton. Nah, kalau kalian mau tahu berapa ini kan nanya gaya. Jadi ada fungsi gaya, ada rumus gaya buat apa namanya teh? Muatan elektrostatis statik gitu. F sama dengan Q dikali sama E. E itu adalah medan listrik. Q-nya itu kan min 1 mikrokolom ya. Jadi ini sebenarnya kita masukin min 1 mikrokolom. E-nya di sini tuh kita masukin vektornya. Vektornya itu adalah 3 dan 4. Berarti arah medannya itu adalah ini tuh jadi min 3 sama ini min 4. Tapi ini sebenarnya di mikro. Jadi vektor gayanya itu di min 3 dan min 4. Kalau mau ditanya, kan kita perlunya sudut ya. Jadi kita ambil aja ini. Kalau kita gambar, berarti ini tuh di sumbu X-nya itu 3, di sumbu Y-nya itu 4. Ambil tangan itu adalah tan theta sama dengan depan per gimana sih? Desa depan per samping. Berarti ini 4/3. Tan dari ini minus ya. Berarti tannya itu ini berapa nih? Berarti ini jangan lupa ya minusnya. Berarti ini min 4, min 3 berarti adalah tan berapa yang hasilin 4/3.
adalah tan kalau nggak salah 53. Berarti kita kalau gambar nilai tangannya itu bakal dari kita pasin dulu. Kalau misalnya kita gambar sebentar, tan itu bisa, kalau ini bisa satu di sini, itu 53 derajat, atau enggak dia bisa aja di bagian dari sininya. Kan tan itu positif di kuadran mana aja? Di kuadran 1 dan kuadran 3. Jadi bisa di sini. Tapi ini terhadap sumbu X ya, 53 derajat. Coba kita lihat. 53 derajat terhadap sumbu X positif. Kalau misalnya sumbu X positif, min 53 berarti dia tuh di sini. Ini nggak mungkin. 53 derajat terhadap sumbu Y positif. Ini kalau misalnya sumbu Y positif, 53 derajat itu berarti yang di sininya. Kalau misalnya ini 53 derajat, berarti di sini tuh 37. Dan itu nggak pas. Jadi ini salah. Itu ya guys. Berikutnya, 233 derajat terhadap arah sumbu X positif. Jadi sumbu X positif yang ini berarti kita gambar dari sini ke sini. Ini kan 90 derajat nih. Ini juga 90 derajat. Berarti kita jumlahin sudut yang ada di sini. Dari sumbu X positif yang di sini. Anggap aja ini nggak ada. Nah, jadinya kayak gini. Kalau dijumlahin berarti itu 53 ditambah 180. Atau hasilnya itu adalah 223. 233 derajat. Bukan Celcius ya, tapi derajat dari sumbu X positif. Berarti ini yang benar. Terus kalian nanya misalnya, tapi kan 53 derajat terhadap sumbu positif benar juga kan? Sebenarnya ini benar, tapi ini tuh nggak ngitung arah dari ini, dari apa namanya, elektron charge-nya. Karena ini negatif, berarti pasti dia kalau nggak salah tuh berlawanan arahnya. Jadi arah yang berlawanan itu berarti kalau misalnya ini ke sini, yang berlawanannya. Jadi 53 derajat. Positif, negatif, sebentar. Gue buat yang ini ya, gue masih agak bingung sih. Takutnya karena ini positif, kalau nggak salah medan negatif itu teratraksi dengan yang positif. Jadi kan gini ya, gue supaya gue nggak salah ngejelasin dan gue nggak mau gue dibilang sesat. Kita review dulu materi listrik statis. Jadi ada namanya medan listrik. Kalau misalnya ini positif, dia tuh medannya itu keluar dari bidangnya. Kalau negatif, dia itu masuk ke dalam bidangnya. Ini buat yang negatif. Artinya, kalau misalnya ada medan positif dan negatif, dia itu bakal, yang bagian positifnya itu bakal keluar, tapi yang negatifnya itu dia itu bakal ke dalam. Kayak gini. Mungkin ganti warna deh. Satunya lagi biru. Kayak ke sini. Makanya ini tuh ada yang namanya tarikan elektrostatik. Dari medan elektriknya. Jadi bisa jadi yang gue sebutin itu karena ini tuh positif ya kan. Ini positif, ini positif. Artinya dia tuh bakal tarik-menarik dari yang ini. Jadi arahnya itu saling tarik-menarik. Jadi bisa jadi yang ini juga sebenarnya Pak. Kalau gue milih, kayaknya gue milih yang ini aja deh. Sebentar. Enggak dong. Jawabannya C nggak sih? Bener-bener. Kan C. Iya, jawabannya C. Bener-bener. Soalnya kan arahnya kan ke sini ya. Arahnya kan ke sini. Berlawanannya itu yang Pasti ini. berlawanan. Iya ya. Untung aja diingetin Jos. Thank you Jos. Ya, jadi ini gua ngemastiin dulu ya. 90 derajat, 90 derajat. Jadi total itu 53 ditambah 180 yaitu adalah 233 derajat. Gitu. Oke. Next. Nomor 20.
Gue buat kimia gue takutnya agak sebenarnya kurang jago ya buat kimia. Jadi ini gue ngerjain seingatnya gue aja asli ini mah. Oke, nih. Jadi kita baca dulu. Reaksi berikut merupakan tahapan pemurnian tembaga dari mineralnya. Jumlah logam tembaga dapat meningkat apabila jadi ada reaksi Cu2S ditambah O2 itu reaksi kesetimbangan 2Cu tambah SO2 di SO2 dan itu delta H sama dengan 89,4 Kj per mol. Berarti ini reaksi dari Cu2S plus O2 ke sini dia itu memerlukan energi atau enggak reaksi endotherm. Ini tuh endotherm. Nah, kita baca yang pertama. Kalau suhu reaksi diturunkan, dia itu bakal berarah ke yang eksoterm. Jadi buat yang satu ini, itu bakal ke arah eksoterm. Arah eksoterm. Arah eksoterm itu berarti ke kiri. Jadi bakal mengurangi, nggak menghasilkan Cu yang kita mau. Jadi yang ini kita nggak milih yang ini. Kita lupa nulis state-nya. Ini liquid, ini gas, ini solid, ini gas. Pentingnya di mana? Pentingnya itu kalau di tekanan. Jadi kalau tekanan itu kita ngitung jumlah koefisien untuk bagian gas aja. Buat liquid sama solid enggak. Kalau nggak salah gas sama aqueous. Jadi di sini koefisien buat tekanan itu di sini kan satu ya. Buat oksigen cuma ada satu doang. Yang liquid sama solid kita nggak hitung. Ini koefisiennya. Cuma satu. Yang di kanan itu koefisiennya ada 2. Artinya kalau misalnya tekanan dinaikkan itu tuh kalau nggak salah ke gue tulis di sini. Tekanan dinaikkan artinya pergeseran ke koefisien terkecil. Terkecil. Maka di sini tuh koefisien yang terkecilnya itu di mana? Itu kan sama ya. Jadi ini kita nggak bisa pakai patokan yang ini. Kalau misalnya kita tambahin gas AR, kalau kita bayangin reaksinya kita kasih tambahan gas AR, yang akan terjadi adalah volumenya meningkat. Buat yang ini volumenya bakal meningkat dan sebentar. Enggak, tekanannya bakal meningkat. Tekanan dari larutannya bakal meningkat. Jadi volumenya itu bakal mengecil. Karena ditambahin gas AR, tekanannya bakal meningkat juga. Artinya, dia itu kalau volumenya menurun dan tekanan meningkat, itu balik lagi ke yang atas, pergeseran ke koefisien terkecil. Sedangkan koefisiennya sama, jadi ini nggak bisa jadi acuan. Nah, berikutnya, kalau misalnya jumlah gas O2-nya ditambah, itu tuh kita ngenambahin bagian sini. Konsentrasinya ditambahin, maka pergeserannya ke kanan, gitu aja. Jadi bayangin ada sebuah reaksi, kita tambahin lagi reaksinya. Jadi semakin banyak dong hasilnya, gitu logikanya mah. Kalau yang ini misalnya volume wadah diperbesar. Kalau misalnya volumenya diperbesar, sama berarti tekanannya bakal nurun. Itu bakal bergerak ke koefisien, jadi pergeseran ke koefisien. Kalau ini yang terbesar. Tapi koefisiennya sama semua, jadi ini nggak jadi acuan juga. Jadi jawabannya ini. Next. Oke, berikutnya kita ngerjain nomor 21 guys. Oke. Manakah grafik yang menyatakan hubungan energi fotong dan panjang gelombangnya? Energi fotong itu rumusnya E sama dengan Hc per lambda.
atau enggak berbanding terbalik dengan lambda. Lambda itu panjang gelombang. Terus H itu konstanta Planck. Terus C itu kecepatan cahaya ya. Maka kalau misalnya kita mau lihat grafik itu kan berbanding terbalik ya. Jadi kita cari grafik yang terbanding terbalik, yaitu adalah option 2. Gitu guys. Next. Nomor 22 ini sampai sekarang gue gak tahu jawabannya apa. Mungkin yang ngerti kimia di sini, siapa tahu ada yang ngerti kimia? Coba jawab nih. Zak boleh di zoom gak Zak? Oh boleh. Dikit. Kayaknya Thank nggak you. bisa kalau di zoom, kayak mendingan yang di sini deh, yang di PDF-nya aja. Yang ini. Oh sorry. Nah, kelihatan nggak? Thank you. Yes sir. Tapi A berada pada blok S dan B berada pada blok D. Kedua logam tersebut berada pada periode yang sama. Logam A bereaksi dengan HCl dan larut, sedangkan logam B tidak. Logam A dan B tidak larut dalam air. Pernyataan yang sesuai dengan penjelasan di atas adalah, oke, gue buat yang ini ya, sebenarnya gue nggak tahu jawabannya apa, dan gue nyari juga nggak tahu jawabannya apa. Tapi gue pakai pengetahuan gue buat ngejelasin apa yang gue tahu ya. Jadi blok S itu artinya A itu adalah golongan alkali. Alkali atau alkali tanah. Alkali tanah itu apa sih? Jadi kalau kalian mau ingat lagi tabel periodik tuh, di sini tuh ada golongan Halina kawin RBCS F frustasi. Dan di sini tuh ada satu lagi temennya, itu tuh kalau nggak salah beli mangga campur sirsak banyak rasa. Nah, ya. Nah, blok B itu yang mana? Ini blok S, ini blok S. B itu yang di sini, logam transisi. Sorry ya, logam transisi ya, benar. Logam transisi itu yang di sini. Ini blok D sebenarnya. Nah, kalau misalnya blok apa ini? Kedua logam tersebut berada pada periode yang sama dan A bereaksi dengan HCl dan larut, sedangkan logam B tidak. Kalau misalnya di sini tuh bagian dari B, blok D itu di bagian sini kan, gue tuh mikirnya kayak, yang gue tau dulu deh, coba lihat pilihannya. Jari-jari A lebih kecil dibandingkan jari-jari atom. Nah, kalau lebih kecil itu tuh gue inget namanya konsonan. Jadi kayak semakin ke kanan dari tabel periodik ini tuh bakal kayak gini. Ini sebentar, gue lagi nge-visualisasi dulu. Kanan atas, oh iya benar. Atau kebalik ya, sebentar. Kebalik grafiknya. Ini tinggal dibalikin aja. Rotate 90 derajat. Jadi grafiknya itu kayak gini ya. Gua ngingetnya. Jadi kalau jari-jarinya semakin ke kiri, itu jari-jarinya lebih besar. Ini buat bagian jari-jari. Yaitu kalau di bagian kiri lebih besar. Dan kalau ke bawah
dia lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya dia itu udah kiri dan dia semakin ke bawah, jari-jarinya semakin besar. Gitu guys. Oke, berarti yang ini tuh jelas salah ya sebenarnya. Titik leleh logam A lebih tinggi dibandingkan logam B. Yang gua tahu itu alkali tanah itu logam paling reaktif kalau kena air. Jadi langsung meledak dan biasanya buat titik didih kayaknya secara general di bagian D itu biasanya lebih 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 tinggi biasanya buat apa blok D. Jadi kayaknya ini juga salah. Logam A bereaksi dengan HCl menghasilkan ACl. Kalau yang ini biasanya misalnya ambil aja Li ditambah ditambah HCl. Ini bisa aja menjadi LiCl plus ini harusnya 2 berarti. 2 Li berarti Li2H2 ya. Iya. LE-nya 2. Li-nya 2. Berarti yang 2. Nah, berarti kayak gini. Ini bisa, ya ini bisa. Soalnya kalau kalian ingat ada reaksi apa namanya sih? Gua agak lupa. Deret volta. Kita bisa lihat dari sana mana yang bisa kereduksi, mana yang enggak, mana yang bisa reaksi dari itu. Kalau misalnya kita gue masih ingat kayaknya deh. Apa sih? Lina Lik ba Lina Linak sercana mag mag magal Jak mana ya? Ada K dulu Lik sebelum nak. Oh, Lik Bacana. Lika Lik ya? Bacana. Ya. Lika Bacana. 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 Bapak camat nanti ya. Oh ya Lika Bacana ya. Lika Baca. Gimana sih? ALMN baru. Lik Bacana Alamana ALMN. Gimana sih? Lika Bacana. Gue ingetnya Lika Basercana Magal Manazana Serpes Lu mau itu gua nggak? SBB ICU Cara gua itu boleh. nggak? Ya gimana? Gue itu aja lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal. Kalau SR gue nggak tahu ya. Nggak tahu Bapak nanti meninggal alam mana zaman Firaun. Kerajaan Firaun. Ya. Zaman Ya. ZN Zaman kan. Firaun. Zaman Firaun. Niko. Nah, setelahnya gue lupa. Kita cari Kita aja. cari aja Deret Volta kenapa lama coy. Volta. Iya daripada ngafalin ya. Kalau gue sih Lika Basercana Magal Manazana Lika Jing CR. mana ya? Ekoni. Lika Bana. Nah, itu ini ya. Iya. Tuh SR nggak ada kan? SR nggak ada. Ya. Iya. SR jarang sebenarnya. SR jangan. Yeah. Lika Basercana Magal Manazana Cerpecet Koni. Zaman bukan zaman Firaun, zaman Federasi Nika. Sorry. Zaman Federasi Nika tentang pembunuhan. Nah, ini tuh yang gue ambil kesimpulan tuh, nah si orang deret S itu ada sebelah kiri. Jadi itu bisa gantiin yang di kanan sebenarnya gue mikir kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya B dapat bereaksi dengan larutan garam ACl, ini nggak mungkin, ini juga salah. Soalnya kalau misalnya di kanan, D itu nggak bisa nggak ya? Sebentar, gue cek dulu. Itu elektrolisis kalau nggak salah materinya tuh. Coba masih ingat elektrolisis? Sorry, gue nggak jago kimia, banyak hafalannya. Elektrolisis itu yang kanan oksidasi, yang kiri yang kanan reduksi oksidator, yang kiri oksidasi reduktor. Ya. Kalau B kan yang penyataan ini bisa atau enggak? Gimana tuh Jos? B tambah ACO kan jadinya B tambah A plus. Ya. Jadi B plus tambah A. Ya. Dari B jadi B plus itu mengalami pasan elektron. Kalau pasan elektron berarti oksidasi T anoks.
anoda. Atau Oksidasi gini itu aja, letaknya Jak, di kiri. Apa-apa? B sama A lebih kiri mana atau lebih kanan mana? Lebih Oke, kanan B. B sama A, Lebih lebih kanan B. Berarti Ya, B yang Lebih kanan reduksi. B. B yang ya. oksidasi, sorry. Gitu. Reduktor Bentar. yang lebih Gue kuat. juga lupa ya. Berarti Enggak, oksidasi B yang yang reduksi. lebih kuat. Makin Yang Oh, reduksi berarti kan? ini bener makin dong. kanan Ini bener gak sih? reduksi. Ini bener gak sih? Enggak, salah. Iya. Enggak, reduktor Eh. itu mengalami oksidasi kan? Bener. Iya. Berarti A Iya, itu bener. bener oksidasi Iya. dia. Iya, berarti Kalau jawabannya ya ya. kan gue nggak tahu deh. Gue tadi ada bingung tadi yang AB-nya di kanan di kirinya. Nah, gue tuh kalau nggak salah gue ya pilihan itu antara dua ini sih. Biasa gue galau. Soalnya kayak ini kan bereaksi dengan HCl dan larut. Kan B enggak. Ini harusnya kayaknya logam B. Ini nih. Yang ini kan pasti larut nih. Berarti dia itu bakal jadi HCl sementara. Enggak dong, harusnya kalau larut. Ada kemungkinan dia jadi HA nggak atau nggak bisa? Gak tahu sih. Nah, kita skip aja Enggak, ya, guys. Iya nggak Kalian bisa. nambahin. Red Gimana? Volta tadi. Masih mau ngebahas? Boleh nih? Berasi sama HCl tuh pasti yang paling kanan setelah H. HG, PKU. Ya. Pasti nggak bisa reaksi. Sebenarnya gue sih nggak tahu ya jawabannya ini. Jadi gue kayak jawab E sih. Kalau ada lagi. Ya guys, soal yang di sini belum tentu keluar. Kita latihan aja. Tema itu. Disclaimer. Oke, kita kerjain soal nomor 23. Ini kita kasih tanda tanya aja ya, skip. Soalnya gue aja nggak tahu. Kalau kalian tahu jawabannya, boleh komen di bawah. Soalnya ini di record di YouTube. Boleh komen di bawah ya guys. Kalau tahu ada yang punya pendapat yang lain, jangan lupa like and subscribe ya guys. Harus kayak gitu ya nggak sih? Oke. Terdapat suatu bilangan C sehingga ini tuh terjadi. Ini tuh pasti benar. Kenapa? Boleh dihitung, kita hitung aja. Kalau ini dihitung, ini jadi 7C sama dengan 93. C sama dengan 93 per 7. Ya kan? Ya. Jadi ini pasti ada. Kalau yang ini, kita itu bisa cek kalau misalnya kita masukin C-nya negatif. Terus kita misalnya ini akar, misalnya min 1 ya, kita kuadratin. Itu apakah sama dengan min 1? Karena ini dikuadratin, ini tuh jadi akar dari 1 sama dengan min 1, jadi 1 sama dengan min 1. Ini jadi salah. Kenapa salah? Kalian yang mungkin matematikawan, pasti ini udah tahu sih. Jadi kalau kita pakai fungsi akar, misalnya ada bilangan, anggap aja nih D. D itu adalah C kuadrat. Anggap aja D. D itu adalah C kuadrat. Dan buat D ini, D itu harus lebih besar daripada 0. Karena kita nggak bisa ambil square root akar dari bilangan yang negatif. Makanya di sini tuh kita masukin D sama lebih besar daripada 0. C kuadrat lebih besar daripada 0, maka C itu harus lebih besar daripada 0. Makanya di sini tuh kalau misalnya setiap bilangan real C berlaku, semua bilangan real itu berarti ada negatif, ada positif juga. Jadi nggak berlaku. Kayak gitu ya guys. Kalau yang ini tuh untuk setiap bilangan real C terdapat bilangan real D sehingga C lebih kecil daripada D. Itu kalau gue mikirnya, kalau misalnya lu kasih gue bilangan, gue pasti bisa kasih bilangan yang lebih besar. Contohnya kayak 100, gue bisa bilang 100 tambah 1, jadi 101. Lu bisa bilang 1 juta, gue bilang 1 juta tambah 1. 500 juta, gue bilang 500 juta tambah 1 gitu. Jadi kayak ini pasti ada, jadi ini pasti benar. Kalau buat yang ini tuh kan ini tuh ada yang namanya bilangan imajiner. Jadi buat C kuadrat lebih besar daripada min 1, C itu bisa aja lebih besar daripada akar min 1. Atau ini C lebih besar daripada I buat imajiner. Ini udah balik ke matematika, itu bukan bagian dari sumbu X ya guys. Ini beda lagi. Kalau buat yang ini tuh kita cek buat 2C kuadrat per C plus 1 dikurangi kurang dari 2. Maka ini tuh 2C kuadrat C plus 1 dikurangi 2 kurang dari 0.
Terus kita 2C kuadrat dikurangi C min 1 per C plus 1 lebih kurang dari 0, maka kita harus pakai rumus ABC ya buat yang bagian atasnya. Kalau kita pakai rumus ABC, bagian atasnya itu C1 C2 sama dengan B kuadratnya itu adalah 1 ya, plus minus akar dalam kurung itu kan min B itu 1. Terus ini tuh B kuadrat min 1 kuadrat itu 1 dikurangi 4AC. Jadi 4 A-nya itu 2AC. 4AC ya. AC-nya min 1 ya. 1 min 1 ya. Dibagi sama 2A. 2 A-nya itu adalah 2. Jadi ini tuh 1 plus minus akar dari sorry kayaknya gue mabok deh. Plus minus min 4AC. A 8 oh iya. B kuadrat mending kita tulis aja ya rumusnya. Jangan dikerjain di kepala guys. Nanti overload kayak gue. Ini kan min B plus minus 4 B kuadrat min 4AC per 2A. Kayaknya ini kelamaan sih, soalnya kita udah nemu jawabannya juga. Jadi itu min B itu adalah min 1 plus minus akar B kuadrat itu min 1. Kita kuadratin. Min 4, A-nya itu 2, C-nya min 1. Per 2A, 2 kali 2. Itu 1 min 1 plus minus akar. Itu 1 ditambah 8 ya. Per 2. Kan gue salah ngitung sini. Gue ada feeling gue salah ngitung. 2 kuadrat sebentar. 2 kuadrat. Bener aja, bener. Bener ya? Iya, min 1 plus minus akar 9 per 2. Per 4, sorry. 4. Plus minus akar, berarti 3 dong, per 4. Bentar ya, gue cek kalkulator dulu. Gue yang gak yakin gue ngitungnya bener. Kayaknya itu min B kan, B-nya kan min 1 gak sih? Iya, min 1. Jadi 1 dong. Oh, harusnya min 2 C min 2 bukan sih? Enggak, yang min B. B-nya kan min 1. Ya. Enggak, 2C kuadrat min 2 C min 2. Yang awal. Yang di awal. Oh, sorry. Kan itu min 2. Oh, ini 2C ya? 2C. Jadi 1 doang. Makasih. Nah, ya, itu. ini berarti 2. Iya, gue lupa. Sorry ya. Berarti Oke. ini jadi harusnya C kuadrat min C min 1 ya. Terus ini dikali 2. Dasar, gue kayaknya udah grogi parah sih, sumpah ini mah. Maafkan saya guys. Gue grogi guys. Iya, udah live streaming ini guys. Jadi, aduh takut salah. Min B-nya itu 1 ya. Ini plus minus akar B kuadrat itu 1 min 4, A-nya itu adalah 1 ya. C-nya juga min 1. Per 2 kali 1. Jadi ini hasilnya 1 plus minus per 2 akar 5. Gini guys. Jadi buat C1-nya kita ambil yang positifnya, C2-nya kita ambil negatifnya. Jadi kita ambil satu lagi, kita lupa. C plus 1 sama dengan 0. Jadi C sama dengan min 1. Habis itu kita gambar. Di sini tuh 1 plus min akar 5 per 2. Ini tuh 1 plus akar 5 per 2. Dan satunya lagi itu min 1. Min 1 itu kayaknya di sini deh. 1 dikurangin sama akar 5. Ya pasti lebih besar. Habis itu kita ngebikin range-nya. Ini karena C-nya positif. Plus, min, plus, min ya. Nah, dan dia itu udah ngasih pilihan itu antara 0 dan min 1. Berarti ini udah 0 sama 1. Makanya kalau lu ambil semua bilangan yang di sini pasti lebih kecil daripada min 2. Jadi ini pasti benar. Ya, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini ya guys. Gitu. Next. Fisika. Buat sebuah pipa dengan penampang lingkaran mengalirkan air dengan debit 0,2 meter kubik per second. Jika massa jenis air adalah rho 1000 kg,
per meter kubik, maka massa air yang dikeluarkan sama pipa 5 second adalah ini tuh caranya kalian ingat eh, V sama dengan I dikali sama T. V itu volume, itu debit, T itu adalah waktu. Jadi Q di sini adalah debitnya 2/10. Waktunya adalah selama 5 second. Kita cek. Ini udah meter kubik per second, ini second. Maka ini hasilnya adalah 10/10 atau enggak ini udah 1 meter kubik. Karena volumenya 1 meter kubik, kita itu masih ingat ada rumus Rho sama dengan M dikali sama V. Massa dibagi sama volume. Maka M sama dengan Rho dikali sama V. Rho-nya berapa? Rho-nya itu adalah 1000. Volumenya itu 1. Jadi adalah 1000 kg. Gitu guys. Next. Nomor 25. Udah bawa lagi guys. Atas lagi guys. Nah, untuk himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan di bawah ini. Ini tuh kalau gua sih mendingan dikuadratin aja ya. Kalau buat apa namanya? Mutlak, kalau kita kuadratin kedua ruas, mutlaknya bakal hilang tak tahu kemana. Kita kuadratin kedua ruas, ini jadi x kuadrat min 8x plus 16 kurang dari x kuadrat. Maka x kuadratnya habis, kita gerakkan min 8x kurang dari min 16. Maka kalau kita bagi ruas dengan min 2, kita mendapatkan x lebih besar daripada 2. Gitu guys. Next. Nomor 26. Solusi dari persamaan linear berikut. Ini tuh x plus 4y sama dengan 1/4. Maka gue mau eliminasi x-nya dulu. Makanya yang atas kita kali 2. Kalau misalnya dikali 2, 2x plus 8y sama dengan setengah. Yang mau itu 2x plus y sama dengan setengah. Kalau kita eliminasi x-nya, kita dapat 7y sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Artinya y-nya 0 berarti 2x sama dengan setengah atau x sama dengan 1/4. Jadi jawabannya ini. Oke, arus yang diperlukan untuk menghasilkan 3,11 milimol larutan OH dalam elektrolisis NaCl 2 molar selama 25 menit adalah itu elektrolisis larutan NaCl. Jadi kita kalau misalnya ada NaCl, kita ionisasi. Itu elektrolisis ya. Kalau gue masih ingat. Na plus ditambah sama Cl min, ya kan? Katoda itu negatif. Ya enggak? Berarti dia itu bakal didatengin sama Na. Na plus dapat bereaksi, dia itu nggak bisa. Soalnya kita anggap, kalau nggak dijelasin ininya, kita anggap itu, dia itu adalah inert. Kalau inert nggak bisa. Yang, sebentar, Cl plus, berarti ini, sorry. OH min. Yang bereaksi air nggak sih? Oh iya, benar. Karena larutan. Yang bereaksi itu air ya. 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2 OH min. Ini gak sih? Bentar. 2 OH min ditambah, cek dulu apakah udah setara, 2H2O, 2 elektron. OH minnya 1. Enggak dong. 2. Bentar. Oh, ditambah oksigen ya? Oh iya, oksigen. H2 gas. Hidrogen kayaknya. Iya, hidrogen. Berarti 4H2O ya? 4H2O, 2 hidrogen. Aduh, kelihatan banget ya kita kimianya bodoh ya. Bentar, gue cek dulu. Itu 2 atau 4 tuh yang H2O? 4. Kalau 4 setara nggak? 8 ya? Nggak, kayaknya 2 deh harusnya. 8, 2 aja. 2 aja cukup. 2 ya? 2H2O ya, udah setara.
kayak gini. Hmm. Jadi kan di sini tuh kita ngasirin berapa? 3,11 milimol. Jadi 3,11. Berarti elektron di Faraday itu adalah 3,11. Soalnya ini sama gitu ya. Di pertama ini sama. Berarti gue lupa. Ini tuh sebentar ya. Gue cek dulu. Aduh, gue emang kimianya harus belajar lagi coy. Nah, itu sama dengan N dikali sama Faraday. Faraday itu yang ini. N di sini kan berapa? 3, aku biasanya nulisnya 311/100 saja ya. Dikali sama Faraday-nya 6500 coret-coret berarti 965 311 569 5669 5 1 30 1 3 18. Ini tuh berarti 1 2. Ya nggak? Ya. Kalau kita jumlahin. 2895. Bener nggak sih? 2895. 5 1 ini 18. Sebentar, sabar guys. Gue grogi guys. 5 ini kan 3 15 5 1 30 ini 1 3 ini 18 gitu kan. 18 tambah 1 19 kan. 92. Sorry ini. 2895. 2895. Iya, jadi itu 9 kan kali 3 kali 8 kan 18. 18 tambah 1 19 kan. 180 tambah 15 195. Iya. Tambah 2700 2895. 289 ya. 2815. Aduh, gue udah grogi parah sih ini, gue parah banget. Aduh. Tarik nafas dulu. Santai. Salam. Ingat ya guys, gue juga manusia ya guys. Sorry, ini ada 95. Nah, ini kalau kita jumlahin 5 1 6 12 ini jadi 1. Ini tambah 1. Tambah 2 dong. Jadi 0. Tambah 2 ini 0, ini 3. Jadi ini tuh ini milimol ya. Ini jangan lupa dikali 10 pangkat min 3. Jadi ini tuh 300 30,0115. Zak. Ya. Itu kan Sebentar. 5 6 tambah 5 jadi 11. 1 tambah 9 tambah 6 tambah 5 jadi 21. Sebentar. Tambah 9 tambah 9. 20 ya? Ya bener kok. Enggak. Ya, sorry. Berarti itu 30, 3 ya, berarti 300 ya. Anggap aja 300. Habis itu kita itu I sama dengan I per T. Karena waktunya itu buat 25 menit, berarti 300 dibagi sama T waktunya. Waktunya itu 25 menit atau ini 25 dikali 60. Berarti ini hasilnya adalah berapa ini? 5 ya? Berarti 1/5 atau 0,2 ampere. Let's go guys. Nomor 28. Aduh, kepotong guys. Masih bisa nih. Tadi nggak bisa ya. Sebentar ya. Ctrl Z, Windows V, kita ambil yang ini. Nah,
Oke. Sebuah mineral mengalami kenaikan temperatur dan perubahan fasa diberikan seperti gambar berikut. Ingat, ini adalah kenaikan temperatur. Seperti pada gambar berikut. Sumbu vertikal menyatakan temperatur dan sumbu horizontal jumlah kalor. Pernyataan yang benar dalam proses D pada grafik adalah A di sini itu D itu kenaikan dari es. Es dipanasin jadi esnya tambah panas. Kalau itu dari es dia itu melebur. Kalau yang itu menguap. Oke. Karena ini mengalami kenaikan temperatur, berarti semakin menguap. Cari yang menguap. Menguap. Materi mengalami penguapan. Nah, ini. Next. Aduh, kimia lagi coy. Sorry ya guys, gue strong suitnya emang gak di kimia sih. Gas NO bereaksi dengan Cl pada temperatur tinggi dengan persamaan berikut. Laju campuran pada laju gas NO bereaksi dengan Cl2 pada temperatur tinggi sesuai dengan persamaan berikut. Pada campuran reaksi tertentu, laju pengurangan NO gas adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 4 mol liter per second. Berarti laju konsumsi NaCl adalah, itu kita bikin reaksinya dulu. Gue biasanya tulis lagi aja. NO gas ditambah Cl2 gas menjadi 2 NaCl. Nah, katanya tuh pengurangannya di sini tuh 4,5 dikali 10 pangkat min 4. Berarti kita tinggal pakai buat ngitung apa? 2 NaCl ya. Berarti kita itu pakai perbandingan dari koefisien dari persamaan reaksi ini. Berarti 2 ditanya per diketahui dikali sama yang kita ketahui. 4,5 dikali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 4. Iya, yang ini. Gitu. Oke. Berikutnya. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Konfigurasi alat ukur yang benar adalah, oke, kalau kalian belum pernah nyoba percobaan ini, itu namanya kalian mau ngukur tegangan listrik di sini. Karena ini disusun secara paralel, artinya di sini V1 yang di sini sama dengan V2 di sini. Tapi I-nya pasti beda, tapi tegangannya sama. Makanya di 2 di sini kita bakal taruh namanya voltmeter. Di sini kita taruh ampere meter. Sebenarnya gitu sih kalau nggak salah. Jadi kayak buat ngukur voltnya berapa, di sini berapa gitu. Yang masuk dan yang keluar. Jadi jawabannya adalah, kalau nggak salah tuh, yang satu itu berarti ampere meter, yang kedua itu voltmeter. Ini ada percobaannya namanya percobaan hukum Ohm kalau nggak salah ya. Coba kita Google dulu. Benar kok, Zak. Percobaan hukum Ohm ya ini kalau nggak salah. Ya. Ini nih. Sama. Percobaan hukum Ohm-nya. Kalau nggak salah ada 2 rangkaian deh. Yang ini, satunya lagi yang disusun secara seri kalau nggak salah. Gitu sih. 1 voltmeter, 2 ampere meter ada. Enggak sih, ya udah benar harusnya. Next, nomor 31 guys. Guys, kayaknya gue kuat sampai jam 9 aja deh. Gak apa-apa ya, kita lihat bakal sejauh mana. Gak apa-apa ya. Aman Oh, aja, Zak. aman aja. Makasih banyak Iya, Zak udah bantuin Zak. Ya, ini kalau kita masukin G min 2, kita masuk ke fungsi ini. Min 2 kuadrat ditambah 2 kali min 2. Artinya ini tuh 4 dikurangi sama 4. Jadi itu 0. Berarti tinggal masukin aja F0. F0
0 itu kita masukin ke fungsi F. Akar 0 tambah 1. 1. Lucu banget ya, matematikanya kok gini banget sih. Gue kadang-kadang kayak kesel sendiri, Cok. Hitung hasilnya 1. Ya udahlah, nggak apa-apa. Next. Pernyataan di bawah ini yang salah adalah, oke guys, kita lihat. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ini tuh bener ya. Jadi cahaya itu ada spektrum elektromagnetik. Kalau kita lihat di bagian paling ujung sini itu adalah sinar gamma. Habis sinar gamma ada sinar X. Gue tulis X aja. X. Habis sinar X itu, ini ada, gue lupa, ultraviolet ya. Habis violet itu ada visible light atau cahaya tampak. Habis cahaya tampak, ini tuh ada inframerah. Inframerah, terus ada yang namanya, kalau nggak salah mikro, gelombang mikro. Mikro, terus ada lagi, ini buat pengetahuan aja, buat review sih. Habis mikro itu ada radio. Gelombang radio, terus udah sih. Mikro, radio, kalau nggak salah gitu aja. Oke, gelombang elektromagnetik memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Ini juga benar. Kenapa? Karena rumus C itu sama dengan gelombang elektromagnetik itu ada salah satunya di bagian cahaya tampak. Dan hampir semua gelombang, karena cahaya itu adalah satu bagian dari gelombang elektromagnetik, maka kecepatannya juga C, kalau nggak salah gitu ya. Gelombang elektromagnetik tidak bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik. Jadi ada rumus kecepatan cahaya C sama dengan 1 per akar. Ini bisa cek ya, mu 0 dikali sama epsilon 0. Itu adalah kecepatan cahaya. Gue udah pernah masukin konstanta mu 0 dan pi 0 dan hasilnya adalah kecepatan cahaya. Jadi ini yang salah ya. Ini harusnya ini X. Yang benar yang ini. Incorrect. Oh, ini benar. Yang ini yang salah. Soalnya bergantung pada ini. Oke. Lanjut lagi. Gelombang elektromagnetik di atas medan listrik. Terdiri atas medan magnetik dan medan listrik. Kalau kalian masih, gue review aja. Jadi gelombang elektromagnetik tuh ada bagian itu, satu dulu yang ini. Itu gelombang elektromagnetik. Ini E-nya. Yang tegak lurus sama ini. Kayak gini gitu. Gue warna biru deh. Satu lagi kayak tegak lurus sama ini. Aduh. Sama ini tegak lurus. Ini tuh adalah bagian namanya gelombang. Ini tuh magnetiknya. Kalau nggak salah ini TB. Jadi tegak lurus. Gitu guys. Jadi yang ini juga benar. Arah perjalanan gelombang elektronik adalah tegak lurus. Ini juga benar. Jadi yang salah itu yang C. Gitu guys. Next. Sorry ya, gue kayaknya Spotify nggak gratis. Spotify gue gratis deh. Boleh tuh kalau ada yang mau beliin. Next. Pernyataan yang salah mengenai vektor. Jadi vektor tuh bisa negatif, bisa. Besar hanya boleh negatif, ini enggak. Vektor tuh bisa positif, besarnya bisa negatif juga. Soalnya kalau misalnya kita lihat vektor ini bisa besarnya positif, yaitu ke atas. Kalau negatif itu kalau nggak salah berlawanan arah dari vektornya. Bisa komponen dari vektor terdiri dari komponen besar dan arah, ini bisa. Komponen vektor bisa berarti negatif, ini bisa juga. Jadi yang salah itu yang ini. Next. Pernyataan di bawah ini mengenai medan listrik yang benar adalah medan listrik itu B sama dengan, kalau nggak salah,
N mu 0 I N per mu in per 2A 2 pi A kalau nggak salah. Buat pi A itu buat yang garis lurus. Jadi buat medan listrik itu dia tuh dipengaruhi sama N. N itu adalah jumlah kumparan. Kalau jumlah kumparan berarti 2A kalau nggak salah. Itu kita bilang ngobrolin yang namanya apa sih? Donat solenoida. Nah, itu apa namanya? Konstanta paramable permeabilitas Oke. Itu ini arus. Dan kalau buat di sini tuh jari-jari. Maka kita lihat ya. Besar medan listrik dapat bernilai konstan. Besar medan listrik. Astagfirullahaladzim, ini medan listrik katanya bukan ini, sorry ya. Tapi ini kita bakal ingat. Kalau ini mah tinggal ini sih ya. Medan itu E sama dengan kaki per R. R kuadrat, jangan lupa. Kalau ini tuh K itu konstanta kolom. Oke. Medan listrik dapat bernilai konstan, I guess bisa. Kalau medan listrik E bisa konstan kalau kalau R-nya berubah atau Q-nya berubah, I guess. Berarti bisa ya. Ya. R kuadrat. Oh ya, R kuadrat. Gue lupa kuadratnya. Iya ya. Medan listrik ya, makasih koreksinya. Medan listrik dapat bernilai konstan, I guess bisa. Soalnya kayak I sama R bisa diatur supaya E-nya konstan. Besar medan listrik dapat berbanding terbalik dengan jarak pengalaman R. Oke, I guess bisa, tapi ini harusnya R kuadrat harusnya. Besar medan listrik dapat berbanding terbalik dengan kuadrat dari jarak pengamat R. Kalau ini kayak yang paling benar yang ini sih. Terus kalau yang ini kayaknya enggak sih, soalnya kita harus ngebikin ini bisa jadi benar jika kalau misalnya Q dan R-nya diatur. Enggak dong. Bentar. Enggak. Ini kalau Q atau R-nya itu atau R-nya diubah. Dan ini nggak bisa diubah sih. Jadi yang pasti benar tuh yang pilihan 2. Jadi gue ambil pilihan 2. Guys. Soalnya ini pasti ini salah. Gitu. Next, nomor 35. Kita di atas ya guys. Buat yang ini kita harus ingat namanya laju reaksi. Jadi misalnya ada laju reaksi buat eksperimen ini untuk kita mau ngitung yang B dulu deh. Kalau B kita bikin C konstan. Kalau kita bikin C konstan artinya kita ambil yang C-nya sama, B-nya yang berbeda. Jadi kita bandingin ini 0,1 per gue tulis aja gini biar gampang nyoretnya. Per 2 dikali 10 pangkat min 1. Terus dibagi ini dikali sama X. Sama dengan kita lihat yang atasnya ini kan kita bikin sama yang 1 dan 2. Maka yang di sini itu ini kan udah laju ya. Jadi nggak usah diseperin. Kalau diseperin itu untuk kalau diketahui waktu. Jadi 2,5 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4 dibagi sama 50 dikali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4. Ini hasilnya coret. Ini coret, hasilnya setengah. Ini coret setengah. Jadi dikali itu setengah X, ini juga sama dengan setengah. Maka X sama dengan 1. Kalau yang berikutnya, kita itu ngeeliminasi buat B
buat untuk C, maka nilai yang kita bikin konstan adalah nilai untuk B. Kalau kalian nggak ngerti cara ini gimana, ini tuh kita ngemasukin ke rumus V sama dengan, oh ini ada V1 dibagi V2 sebenarnya itu. Ini kan sama dengan K, terus ini tuh B pangkat X, C pangkat Y dibagi sama itu KB pangkat ini X1, ini X2, ini tuh C, ini Y1, Y2. Maka dari pilihan yang dari sini, kita itu ngambil kayak supaya nilai C-nya ini nanti kecoret dan ini kecoret juga. Makanya kita bisa ambil langsung dapat V-nya, kecepatan laju reaksinya. Siapa tahu kalian nggak tahu, gua kasih tahu. Maka kita itu ambil nilai untuk C-nya yang berikutnya. Kita ambil B yang konstan, yaitu adalah yang 1 dan yang ketiga. Kalau kita ambil 1 dan ketiga, ini tuh jadi 25 dikali 10 pangkat min 2 dibagi sama 50 dikali 10 pangkat min 2 pangkat Y sama dengan laju reaksinya, yaitu ini adalah 25 dikali 10 pangkat min 5 dibagi sama 1 dikali 10 pangkat min 3 kayaknya itu. Hasilnya ini tuh coret-coret, ini setengah pangkat Y sama dengan ini tuh kita bisa coret-coret ini 10 pangkat min 2. Ini tuh 25/100. Artinya setengah sama dengan itu seperempat. Seperempat atau enggak ini setengah pangkat 2. Maka Y sama dengan 2. Jadi laju reaksinya adalah K V, V sama dengan A, B, X itu adalah 1, dan C itu adalah kuadrat dari yang sama, itu yang ini. Next, oke, kita akhiri dengan matematika tercinta ya guys. Oke, sebentar, kalau ini tuh kita mulai dari nomor 6, berarti ini nih soal 30. Kalian nanti kerjain 30 soal. Berarti kalau 30 kan kita mulai dari nomor 6 kan. Jadi kita udah ngerjain 30 soal, guys. Itu sambil dibahas dan kita lumayan ya dari jam 7. Oke. Ini cara ngerjain gimana, Zak? Oke, kalau gue sih ngerjainnya ini namanya aproksimasi ya. Kalau misalnya nggak boleh pakai kalkulator nanti, kita aproksimasinya kayak gimana? Gue ini ambil aja akar 21 sama dengan yang paling mendekati sama akar 21 akar berapa? Akar 5, guys. Jadi 21 tambah 25 dibagi sama 2 akar 25. Itu buat aproksimasi paling terdekat. Jadi 46 dibagi sama 2 kali 5 itu 10. Atau enggak ini 4,6. Jadi yang paling mendekati, ada yang paling mendekati. Udah. Begitu guys. Oke. Gimana? Mau lanjut part 2 kah? Oh bentar. Gua cek dulu. Lanjut. Zak, tadi logam A dan B jawabannya E gak sih? Oh ya. Salah. Salah ya. Salah gak sih? Itu yang mana sih? Sorry ya. Gue tadi gak baca chat. Tadi yang B tidak tahu. Tabung kimia itu loh. Yang deret volta kalau nggak salah. Oh. Yang ini ya? Itu tuh. Iya. Nice. Nah, itu. Oke. Gue masih gak tahu sih yang ini. B-nya jadi positif. Ini jadi jawabannya gimana? Jawabannya C. Jawabannya C. Kenapa? Iya. Bentar. Oh, gue salah baca. Fuck. Gue kebalik sama D. Benar. Benar. Tapi yang C teknik itu yang juga. ini juga benar. C benar juga. C benar. Ya, begitulah. Ya, soalnya jelek. Udah salahin yang bikin soal aja. Soalnya jelek. Dari tadi perasaan banyak yang salah, yang benar 2 deh. Banyak yang salah soal. Iya, ada yang emang rata-rata gue ini dapatnya 2. Ya, tapi begitulah. Kita udah lumayan nih bahas 30 soal. Gimana? Kalian mau berkesan pesan? Gimana? Kelas Jaki.
Mantap Let's go, Jaki. guys. Mantap Mau Jaki, mantap. dokum Wah. dokum dulu nggak sih? Dokum dulu nggak sih? Gara-gara nggak bisa Oh, online, saya Boleh. gue SS aja ya. Nanti gue kasih ke chat, guys. Oke, 1, 2, 3, Mantap. guys. Saking banyaknya gue aja nggak sempat buat nge-SS semuanya. Ya udah, 1, 2, 3. Oke, guys. Thank you, guys. Kita udah dokumentasi pembelajaran pretest Oh, gila. pertama. Anjay. Anjay. Gimana Kan guys? kita Lanjut part 2 kah? Boleh. kalau lu Boleh. Kalau lu sadis bersedia, sih. kan lu yang Kalau lu ituin, sadis. kan lu yang ngajarin kita, Bro. Lu yang bersedia lah. Gue sih hayu-hayu aja sih kalau lanjut part 2 mah. Ya udah, Ya udah, berarti infokan jadwal saja. kita infokan jadwal saja ya. Bukan jadwal. Gue kayaknya harus nge-recharge baterai dulu sih. Soalnya gue terkuras buat ngajarin kayaknya ini lebih dari 30 orang anjir. Sama satu kelas lebih. Satu kelas lah. Aduh, gue belum lihat lagi live YouTube ya. Oh iya. Oh iya. Nah, halo. Aduh. Serius. Gue OTW direkrut. Bismillah, gak tau sih. Ditandain Gua nggak tahu tuh. Ditandain bentar. Jak, gitu. Itu tau dari mana? Itu tau dari mana? Kalian tau dari mana? The next Kanayaka ya. Setuju. Gue sih kalau lu pada setuju, lu pada lihat kayak gue ngajarinnya bagus sih, gue kayak termotivasi sih jujur aja. Jadi gue gaspol. Let's go. Kayaknya dibagi 3 part mungkin ya, 30 soal mungkin ya. Kan 90 soal, jadi 3 part. Tapi gue penasaran, Jak, lu pakai pen atau pakai mouse itu? Pakai mouse, fun fact, gue ngerjainnya pakai mouse. Wow, gila. Gue kira pakai Wah, ini gila. ada pennya. Gue pen tab gue rusak. Efek samping main Valorant itu. Jadi kalian tuh emang harus main Valorant supaya bisa nulis di pen tab juga. Aduh, serius. Kenapa tuh? Oh, boleh. Gue pakai Windows. Oh iya, gue belum share filenya. Sebentar, gue share filenya dulu sih ini. Sebentar, gue set up dulu ini. Kayak ukurannya soalnya kanvasnya gede banget anjir. Kayak Oke, gue save dulu. Nama filenya apa ya, guys? Pretest. Boleh. Gue kasih ke pembincangan materi ya, di pembincangan materi ya. Oke. Dan fun fact, ini filenya. Ke lain juga mungkin. Oh, boleh. Kasih klien juga. Siapa tahu nggak ada yang masuk ke STK, anjing. Aduh, gila. 1000 views. Aduh, ini mah, aduh. Oh Tau iya? nggak fun fact-nya, guys? Di Parkukus. Iya apa? Parkukus. Ada 1000, dia di Twitternya ada 1000 orang yang lihat Twitter. Bikin di YouTube, Dok. 3. Oh, udah. Oke, guys. Ini juga ya, apa? Yang mau filenya bisa ambil di pembincangan materi dan gua upload juga ke ini ya. Tapi kalau misalnya jelek kualitasnya, itu open in browser aja. Thank you, Jak. Ya, sama-sama guys. Thank you, Yo, Zak. selamat malam guys. Thank you, Jak. Dari
Thank you. Thank you, Thank Zaki. you. Thank you semuanya. Makasih Zaki. Yoi. Yoi. Lanjut sobat LF, Cok. Iya, mangga. Ah. Gimana, Gue mau nanya Parves dulu, gimana Parves? Gue ngejelasinnya bagus.